Fenomena sejumlah deklarasi ulama dan santri bersama dengan dua narasumber di studio. Yang pertama adalah Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Romi, Mas Burhan. Malam, ya. Oke, saya akan ke Mas Romi dulu yang barusan balik dari Bangkalan Madura tadi menghadiri deklarasi Akbar Ulama Madura. Sebetulnya kan sekarang dukungan demi dukungan itu kepada Presiden Jokowi dari para ulama dan santri itu terus bermunculan. Tetapi pertanyaannya bagaimana mengkapitalisasi dan juga menyebarkan dukungan ini sampai ke grassroots. Ya, para ulama ini kan para opinion leaders lokal ya. Mereka memiliki santri, mereka memiliki jamaah. Dan ketika mereka menghadiri bahkan kemudian deklarasi tadi dibacakan langsung oleh Kiai Maki Nasir, salah satu kiai yang terkemuka di Kabupaten Bangkalan. Kita tahu persis Madura tahun 2014 merupakan arena kekalahan, sehingga ini yang akan kita balik, dan itu sudah menunjukkan tanda-tanda yang nyata. Minggu yang kemarin saya juga datang ke Pamekasan dan menyampaikan hal yang serupa kepada para kiai. Nah tentu setelah mereka mendapatkan informasi primer dari pimpinan partainya, kemudian langsung Pak Jokowi yang juga menyampaikan hal-hal yang bersifat klarifikasi, mereka akan bisa meneruskan ini kepada jamaah dan kepada santrinya. Klarifikasi apa sih yang dimaksud Mas Romi? Pak Jokowi ini kan selalu dilabelkan 4 yang negatif ya. Pertama anti komunis, anti asing, asing ya, kemudian anti-Islam, melakukan kriminalisasi ulama. Nah ini kan sebuah label yang sebenarnya difabrikasi, dibuat murni untuk kepentingan Pilpres 2014. Saya ada di sana waktu itu, jadi saya tahu persis bahwa ini adalah isu yang fabricated, isu yang memang sengaja dibuat hanya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Isu ini sama sekali tidak ada, karena 2005-2010 Pak Jokowi maju wali kota tidak ada isu ini. Bahkan 2012 Partai Gerindra juga mengusung Pak Jokowi sebagai gubernur DKI juga tidak ada isu ini. Tetapi mendadak ketika 2014 Pak Jokowi berhadapan dengan Gerindra, isu ini muncul. Jadi ini adalah persoalan yang betul-betul murni kepentingan politik. Sayangnya adalah sebagai sebuah fitnah ini sudah terlanjur beredar yang kemudian sulit untuk ditarik. Apakah tapi deklarasi semacam ini apakah bisa memberikan jaminan dengan bahwa bisa menangkal 4 isu yang tadi, Mas Romi? Jaminan pasti tidak ada, tetapi kan ikhtiar harus dilakukan. Salah satunya adalah mengklarifikasi pada forum-forum di mana para ulama yang merupakan opinion leaders lokal ini bisa berkumpul. Kita tahu persis bahwa beberapa titik yang Pak Jokowi kemarin kalah 2014 dan kemudian diamplifikasi lagi dengan 212 pada saat reuni kemarin itu kan hanya sekitar-sekitar itu sebenarnya. Madura, Tapal Kuda, Tasikmalaya, kemudian Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Sukabumi gitu. Jadi ini yang kemudian kita mencoba untuk berbicara tentang bagaimana sih sesungguhnya. Saya selalu mengatakan ketika kita akan memilih di forum-forum yang terbuka begitu, bukan forum untuk pemenangan Pak Jokowi, saya selalu katakan silahkan Anda pilih siapapun, tetapi pastikan Anda tahu siapa Prabowo, pastikan Anda tahu siapa Jokowi, jangan sampai karena Anda salah menerima informasi kemudian salah memilih. Informasinya harus valid ya. Ya, sepertinya isu PK ini selalu menjadi concern terbesar dari Pak Jokowi sehingga di berbagai kesempatan selalu disampaikan untuk diklarifikasi. Padahal sebetulnya sudah ada Kiai Haji Ma'ruf di situ, tetapi mengapa Presiden Jokowi seolah-olah harus terus berusaha untuk mengklarifikasi? Ya, karena memang mereka mainkan terus. Kan yang diserang itu 5 kelompok. Pertama pribadi Pak Jokowi, yang kedua keluarga Pak Jokowi, yang ketiga partai-partai pengusung Pak Jokowi, yang keempat tokoh-tokoh pendukung Pak Jokowi, dan yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Jadi 5 kelompok ini akan mereka terus serang, dan yang paling mudah buat memilih kita yang 49% SD ke bawah adalah pribadi seseorang, dan itu adalah pribadi Pak Jokowi. Dan ini yang mereka terus lakukan adalah sebuah strategi yang selalu berkali-kali saya katakan semprotan kebohongan itu. Jadi mereka terus meniupkan kebohongan, dan salah satu cirinya adalah repetitif, yang kedua adalah high volume multi channel. Artinya ada sekian banyak platform yang dia langsung gunakan. Dia main di Twitter, di Facebook, di Instagram, di Line, di WhatsApp group dan sebagainya. Dan sampai hari ini di semua WhatsApp group, beberapa WhatsApp group Muslim yang saya ikuti misalnya, itu terus ditiupkan terus. Dan menurut saya ini adalah sebuah militansi yang mereka tunjukkan, dan mereka sudah tidak peduli itu benar atau salah. Karenanya kita juga tidak pernah lelah meluruskan itu. Kalau data saya sedikit sekali hubungan antara mereka yang percaya terhadap isu-isu abad pertengahan tadi dengan tingkat pendidikan dan pendapatan. Justru banyak data saya yang percaya bahwa Pak Jokowi PKI itu tingkat pendidikan pendapatannya meningkat ke atas. Dan ternyata penjelasannya adalah sikap partisan. Kalau kita cross dengan pilihan partai, itu mereka memilih partai seperti PKS dan Gerindra yang umumnya percaya terhadap isu tadi. Nah, yang menjadi krusial buat Mas Romi dan Pak Jokowi adalah
bukan mereka yang sudah terlanjur menjadi daihatnya Gerindra dan PKS karena Karena itu sulit untuk mengubah tapi pilihan mereka. adalah basis pemilih terutama seperti P3 atau PKB atau partai lain yang mendukung Pak Jokowi yang masih percaya terhadap isu tadi. Nah, itu yang menjadi battleground untuk 2019. Nah, apa berarti peran partai pendukung Jokowi terutama yang berbasis pemilih Islam? Partai pengusung Jokowi ini kan 63% totalnya dari total pemilih dari 2014 kemarin perolehannya. Maka kalau ini bisa utuh saja itu sebenarnya sudah 63% di tangan ya. Nah, meskipun hari-hari ini survei-survei juga sudah di kisaran itu. Kalau misalnya kita lihat survei-survei yang katakanlah Mas Burhan 53 misalnya versus 30 atau 52 versus 32. Kalau kemudian yang undecided dikeluarkan sebenarnya Pak Jokowi sudah pada angka 62-63%. Nah, cuman persoalannya kan sekarang bagi P3 dan Golkar yang selalu saya katakan PR terbesarnya adalah karena kita harus memutar haluan Betul, dari 2014 karena mendukung dan Prabowo. itulah yang sedang kita lakukan. Itulah yang sedang saya lakukan dengan terus turun ke bawah mengunjungi basis dan menjelaskan mengapa kita memilih Jokowi dan selalu saya katakan mahwa Jokowi wa ma'adroh kama Jokowi siapa itu Jokowi dan mengapa kamu harus tahu siapa itu Jokowi. Ini yang selalu saya jelaskan ke basis-basis kita. Baik, oke. Ada peran Kiai Haji Ma'ruf di situ yang sebetulnya diharapkan bisa menangkal serangan yang berbau politik identitas. Anda melihat sejauh ini bagaimana pengaruh dari Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menangkal isu-isu tersebut? Sebenarnya dari awal itu ada banyak overlap, terutama dari sisi basis dukungan. Karena NU yang mendukung Pak Jokowi sebelum Pak Kiai Ma'ruf diputuskan sebagai cawapres sudah besar. Termasuk juga dari segmen pemilih tua, itu Pak Jokowi kuatannya di sana. Yang kurang dari Pak Jokowi adalah magnet elektoralnya di kalangan pemilih non-NU, yang kedua adalah pemilih muda. Nah, dua itu PR terbesar. Nah, pada titik ini sebenarnya Pak Kiai Ma'ruf sulit untuk diharapkan punya kontribusi lebih banyak. Karena bagaimanapun beliau punya segmentasi khusus yang tidak bisa dipaksakan untuk masuk ke beberapa segmen misalnya Muhammadiyah. Karena bagaimanapun Kiai Ma'ruf itu Rois Am PBNU, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Nah, pada titik itu sebenarnya kita bisa mencontoh pengalaman seorang John F. Kennedy tahun 60-an running for president. Dia senator muda melawan Richard Nixon. Dia memilih cawapres tua dan berpengalaman namanya Lyndon Johnson. Dites beberapa kali ternyata Lyndon belum punya kontribusi elektoral buat John F. Kennedy. Terakhir dia bilang kepada Lyndon Johnson, Anda nggak usah keluar dari Texas, just take a Texas for me. Dan dalam hal ini Kiai Ma'ruf cukup ambil Banten, Jawa Barat selesai. Itu cukup? Cukup. Karena Banten, Jawa Barat, DKI itu adalah sudah selesai. Jadi Pak Kiai Ma'ruf punya peran di situ sebenarnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Romi dan juga Mas Burhan, tapi kami harus jeda sejenak. Pemirsa Prime Talk akan kembali. Mas Burhan, sebetulnya seberapa masif sih perkembangan isu soal isu itu Jokowi PKI, Jokowi anti-Islam, kriminalisasi ulama, seberapa masif itu sampai saat ini beredarnya? Jadi kalau kita tes isu-isu yang selama ini menyerang Pak Jokowi, stigma yang sudah dilabelkan ke dalam diri Pak Jokowi, kita sebut sebagai bagian dari skema politik identitas, post-truth, itu kisarannya yang mengaku percaya itu 6-10%. Terlihat kecil, tetapi jangan lupa 6-10% ini kalau kita lihat dari populasi pemilih, besar sekali, jutaan orang. Termasuk jangan lupa, itu ada sekitar 20% yang tidak mau menjawab ketika ditanya apakah percaya atau tidak percaya isu yang selama ini dilabelkan kepada Pak Jokowi. Dugaan saya, ini ada semacam social desirability bias. Orang cenderung tidak mau menyatakan apa yang mereka percaya karena mereka khawatir itu sesuatu yang secara normatif buruk. Nah, karenanya kalau kita tambahkan mereka yang tidak mau menjawab, itu cukup besar. Jadi kalau kemudian itu disampaikan, counter berkali-kali oleh Pak Jokowi sendiri, dibantu oleh Gus Romi, menurut saya wajar. Karena bagaimanapun politik kampanye sekarang itu agak berbeda. Bukan hanya di Indonesia, tapi secara global. Secara global, orang tidak lagi melihat objective truth. Yang mereka melihat, yang mereka goreng itu adalah bukan apakah ini datanya ada atau tidak ada. Tapi yang penting orang percaya. Nah, di situ letak penting peran P3. Nah, karena bagaimanapun P3 konstituennya Muslim. Betul, Mas Burhan, dengan situasi yang sekarang, deklarasi demi deklarasi dari para ulama, para santri, kemudian juga ada pembentukan JKSN dan jaringan-jaringan lainnya, ini mampu mendekatkan Jokowi dengan pemilih Islam? Kalau kita lihat survei hari ini, pemilih Muslim itu lebih banyak yang memilih Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo. Hasilnya berbeda dibanding 2014. Di 2014, waktu kita melakukan exit poll, indikator bersama Metro TV, saat itu di antara pemilih Muslim yang menggunakan haknya di Pilpres 2014, yang memilih Pak Jokowi hanya 48,6%. Sementara ya pemilih Muslim yang memilih Pak Prabowo itu 51,4%. Jadi jika pemilu saat itu dilakukan hanya di kalangan orang Islam,
presiden saat ini adalah Prabowo Subianto. Nah sekarang terbalik, meskipun lagi-lagi proporsinya sangat tipis. Perbedaan pemilih Muslim yang memilih Pak Jokowi dengan pemilih Pak Prabowo. Artinya peran penting dari partai pendukung Pak Jokowi, terutama yang punya konstituen Muslim, jadi sangat krusial. Karena ini 2014 dulu mendukung Pak Prabowo. P3 Prabowo sekarang mendukung Jokowi. Seperti apa peran partai politik?